So this kind of thing I prepared it since semester 7. Itu ada namanya education agent, di mana semua jasanya itu free. Dari awal kita apply sampai keberangkatan kita, visa aja tuh dibantuin, semuanya free. I think positive surroundings matters ya. Yang perlu kita dengarkan mungkin lah orang-orang yang mendukung kita, apalagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, selamat datang di podcast Get to Know, Get Inspired. Nah, kali ini kita kedatangan tamu kakak keren yang kuliah di Inggris. Nah, sekarang kita ada Kak Dina. Boleh perkenalan dulu Kak Dina? Oke, terima kasih Gita untuk kesempatannya. Terima kasih juga sudah diundang di podcast Get to Know, Get Inspired ya. So, let me introduce myself. Aku Dina Aprianti, alumni UNP, lulusan tahun 2018. Dan baru saja menyelesaikan kuliah S2-nya di University of Bristol, jurusan Teaching English to Speaker of Another Language. Wah, itu Kak Dina boleh diceritain nggak ya Kak, kisahnya di UNP nih selama perjalanan kakak di S1 UNP ini? Oh, that's quite a long story actually. Aku punya banyak banget kenangan gitu, so pasti di UNP ini ya. Apalagi kalau tentang dosen-dosen yang sering banget ngajakin aku untuk partisipasi di community service pengabdian masyarakat beliau. Mungkin yang paling berkesan bagi aku ikut Miss Delvi, Miss Lina. Kita bantu-bantu beliau ikut ngajar di sekolah untuk pengabdian masyarakatnya. Terus kalau misalnya mata kuliah, aku paling suka TEFL, Teaching English as Foreign Language, dan juga reading with Bu Ning, I get the chance. And with Miss Lina, mungkin itu kenangannya paling banyak ya, karena paling banyak tuh ikut Miss Lina diajak ke sana ke sini. Bahkan surat rekomendasiku buat kuliah di luar negeri itu juga dari Miss Lina. Oh gitu. Berarti kakak udah banyak banget pengalamannya di S1 UNP ini. Alhamdulillah tuh ada dikasih kesempatan sama dosen-dosen kita buat belajar sama beliau selagi jadi mahasiswa pada saat itu. Gitu, keren banget. Terus kakak ini menuju S2-nya ini berarti kakak ambilnya LPDP ya kak? Iya, beasiswanya beasiswa LPDP, itu fully funded scholarship dari pemerintah, especially from Kemenko ya, Kementerian Keuangan yang saat ini sama Bu Sri Mulyani ya. Nah, itu LPDP itu ada 2 tahap per tahun sebenarnya. Jadi stage 1 kalau teman-teman sudah punya surat LOE namanya Letter of Acceptance, kalau sudah diterima di universitas tanpa syarat, itu silakan aja ikut tahap 1 dan itu bisa berangkat di tahun yang sama. Biasanya UPDP buka awal tahun, per saat ini lagi buka. Jadi akan diumumkan sekitar bulan Juni dan teman-teman tuh bisa langsung berangkat. Kalau misalnya di Inggris kan intake-nya mulai September kayak aku ya. Aku kan intake-nya September 2022, lulus LPDP itu bulan Juni. Nah, 3 bulan Juli, Agustus, September. 3 bulan setelah itu langsung berangkat. Berarti itu kakak tahap pertama ya ikutnya? Iya, tahap pertama waktu itu. Itu boleh tahu nggak sih ke perjuangan itu berapa lama buat ikut itu? Kalau diingat-ingat perjuangannya, sebenarnya aku tuh kadang kayak gak nyangka bisa hidup di mimpi yang selama ini aku doakan terus. Sebenarnya kalau bermimpi ini tuh mulai dari S1 dulu di tahun 2017 ketika lumayan banyak senior-senior kita dari bahasa Inggris yang juga sudah lulus LPDP dan berangkat ke Inggris. Salah satunya dosen kita yang juga sangat inspiring for me, Bang Salam Mairi. Nah, itu pertama kali tuh lihat beliau lulus LPDP. You know Bang Salam? Nah, jadi setelah itu saya tahu beliau di TESOL juga, and then I began searching, ini TESOL tuh gimana ya? Meyakinkan diri ya jurusan kita apa, jangan cuman karena lihat orang, oh LPDP nih TESOL, aku anak bahasa Inggris juga mau TESOL dong. Kita bener nggak sih niatnya ngajar? And so I began researching about that while I was doing my thesis at that time, selagi nyusun skripsi dan bersama-sama mencari teman seperjuangan. Nah, itu sih kunci salah satunya. Dan kita mulailah berjuang, kita mulai cari-cari ini untuk
connect ke kampusnya langsung gimana kira-kira ya. Terus kita mulai cari jurusannya, misalnya TESOL. Di Inggris itu semua almost at least 80%, sekitar 80% universitasnya pasti ada TESOL. Kita cari mana yang paling sesuai dengan interest kita. Kita cari mana course-course-nya yang memang kita tuh pengen gitu. Karena ada beberapa yang berbeda ya. Misalnya aku ambil MSc TESOL di University of Bristol. Itu fokusnya ke curriculum and pedagogy. Terus juga ada language testing dan assessment karena aku suka ngajar IELTS dan TOEFL. Jadi testing dan assessment kan sangat matters ya bagi kami yang ngajar IELTS dan TOEFL. Apalagi aku tuh ngajar di private sector, bukan di sekolah. Jadi kita bikin kurikulum sendiri. So it fits my needs. Course-course di situ itu sesuai dengan interest dan kebutuhan di tempat les. Nah ada juga TESOL yang itu integrating teknologi ke dalam pembelajaran bahasa. Itu di University of Manchester misalnya. Nah yang seperti itu kita nggak akan tahu kalau kita nggak meriset sendiri. Jadi ketika kita tahu, kita dengar-dengar cerita nih dari teman-teman yang sudah di luar atau senior-senior kita. Atau misalnya kita mendengarkan dari Kak, kalau misalnya kita nanti pengen lanjut, we have to search what is your needs, what is your interest ya. Karena Kak needs-nya di kurikulum dan language testing dan assessment. Sedangkan kalau di pribadi kita sendiri mungkin tertariknya ke teknologi dan itu baiknya mungkin di Manchester ya. So this kind of thing I prepared it since semester 7. Selagi mempersiapkan itu juga nyusun skripsi. Setelah skripsi, nah dimulai perjuangannya sebenarnya. Kenapa? Karena untuk persiapan ke luar negeri itu meskipun fully funded, we also need to prepare our own budget. Buat IELTS preparation, buat tes IELTS. Nah, karena Kak orang pendidikan, jadi Kak mau coba setahun itu mencari pengalaman di startup. And then I work in one of multinational startup company di bidang ticketing. If you know that one, if I can mention, but I won't mention ya. So itu cukup terkenal perusahaannya. And I work there as a refund analyst, international refund analyst yang menghandle permasalahan dengan maskapai-maskapai luar negeri antar negara. I work there for a year. Tapi sebenarnya itu bukan karena memang bukan passion ya, suka. But I know I like teaching. Dan udah komit waktu itu bersama sahabat-sahabat yang saat ini sudah menjadi award di LPDP juga beliau-beliau. Dan kita komit bertiga. Kita kerja cuma buat ngumpulin uang sampai cukup buat tes IELTS dan semua persiapan beasiswa kita. Berarti buat fokus emang ke sana aja ya? Ya, emang fokus buat mempersiapkan itu dan kita saling mengingatkan. Karena bukan tidak mungkin ketika di tengah perjuangan kita goyah. Karena memang banyak ups and downs. Hidup kan sangat dinamis ya. Apalagi dengan bekerja di perusahaan-perusahaan startup yang sangat menjanjikan. Dan banyak yang mulai hidup enak di tengah-tengah perjuangan dan mempersiapkan itu ya. Jadi kita sering banget bilang, let's finish what we have started. Apa yang sudah kita mulai, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Jadi yang satu menguatkan di saat yang lain lemah. Dan itu selalu gantian. Sampai akhirnya kita bersama-sama hari ini tuh bertugas sudah jadi award di LPDP. Wah, kemana aja itu Kak teman-teman kakak juga? Kebetulan 2 itu kita keluar negeri, sama-sama di Bristol. Satunya lagi itu di dalam negeri di Malang. Nah itu kita bertiga tuh memang dari dulu tuh saling kontak. Dan kalau yang di Bristol sama-sama itu memang kita kerjasama di Jakarta. Cuman beda perusahaan, sama-sama kerja di Jakarta. Dan kita sekos lagi. Terus kita hadir di education fair. Kalau misalnya teman-teman mau apply ke universitas-universitas di luar negeri, biar nggak ribet sendiri, itu ada namanya education agent, di mana semua jasanya itu free. Dari awal kita apply, sampai keberangkatan kita visa aja tuh dibantuin, semuanya free. Sampai mereka yang ngurusin surat penerimaan kita di kampus tersebut, mereka yang ngurusin dengan pihak kampus, kita hanya perlu mensubmit dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah itu kami benar-benar nggak bayar apa-apa dan mereka selalu punya education fair. Misalnya waktu itu di tahun 2018 mereka ngadain education fair dengan mendatangkan universitas-universitas dari Inggris dan juga dari Australia. Jadi kita bisa ngobrol langsung tuh sama perwakilan univ dari Inggris maupun Australia. Wah, infonya bener-bener menarik banget ya Kak. Perjuangan kakak dari skripsi, ngejar perjuangan ke LPDP juga. Itu teman-teman kakak juga keren juga sih ya Kak, bisa membantu lah.
I think positive surroundings matters ya. Yang perlu kita dengarkan mungkin lah orang-orang yang mendukung kita, apalagi mimpi kan besar. I believe that if you dare to dream an extraordinary goal, you should be aware that usahanya tidak mungkin ordinary. Karena ketika kita berani bermimpi something yang extraordinary, it's impossible that the effort is ordinary. Setuju banget kak, setuju banget. Itu kakak kalau boleh tahu ya kak, persyaratannya susah nggak sih kak buat ikut LPDP itu? Kalau teman-teman misalnya mau yang dalam negeri, berbeda persyaratannya, tapi beda persyaratannya antara dalam negeri dan luar negeri itu hanya di bahasa kalau tidak salah ya. Bahasa kalau dalam negeri itu bisa pakai TOEFL ITP, yang juga biasa di kampus ada prediction-nya. Tapi kalau untuk luar negeri itu wajib IELTS atau TOEFL IBT namanya. Nah, mereka berdua kan cukup setara ya. Keempat-empatnya ada listening section, ada reading, ada writing, ada speaking. Kan itu yang membedakannya dengan TOEFL ITP yang selama ini adik-adik ambil mungkin untuk wisuda. Cuman ada 3 skill dan itu semuanya kan teori ya, theoretical. Sedangkan kalau di IELTS itu mereka menguji productive skill kita. Writing skillnya bagus atau enggak, speakingnya bagus atau enggak. Kalau misalnya pergi ke luar negeri nanti bisa enggak ya kira-kira dia mix dengan orang-orang native yang memang accent-nya, pronunciation-nya. Jadi IELTS itu lebih high comprehension test. Untuk bagaimana mereka survive di sana ya kak. Kakak mau dong kak tips and triknya buat ikut LPDP nih? Kalau untuk LPDP ya, sebenarnya kalau untuk tips and tricks pertama yang ingin aku highlight sekali, niat. Karena kalau niatnya tidak kuat, kalau tidak persisten, kalau tidak konsisten, itu gampang banget goyahnya. Apalagi di situasi kita sudah bekerja dan tiba-tiba nih kita, aku pengen S2 deh. Seperti pengalaman Kak dulu kan itu ada di dunia kerja ya, udah enak di dunia kerja sebenarnya. Nah, karena kita sudah ada niat di awal, niat yang kokoh, niat yang kuat, jadi halangan dan rintangan itu ya alhamdulillah bisa terlewati karena niat itu ternyata membawa keajaiban-keajaiban yang Allah kasih buat kita pada akhirnya. Sebenarnya ketidaklulusan Kak di awal itu sebenarnya karena administrasi. LPDP itu ada 3 tahap. Pertama, tahap administrasi. Kedua, tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik ini yang melibatkan ini seperti TPA, tes potensi akademik, ada matematisnya. And because I am a linguist and a language learner, I am a bit weak di bagian tes potensi akademik dan matematis ini. Nah, masalahnya waktu itu LPDP mewajibkan kita untuk ikut ini semuanya. Jadi banyak anak soshum, anak sosial yang gugur di tahap tes bakat skolastik ini. Nah, jadi 3 kali trial aku nggak pernah sampai ke tahap wawancara. Sebenarnya 2022 lulus itu seperti, for me it's like a miracle, kayak keajaiban, dimana seperti Tuhan membukakan semua pintu. Oke, you walk, berjalanlah. Karena kan kesulitannya sudah banyak sekali ya. Coba trial IELTS, alhamdulillah sekali coba langsung lulus. Untuk LOE, aku punya 9 dari Inggris, 3 dari Australia, semuanya itu top 100 in the world. Tapi ujiannya ternyata di beasiswanya. Ini bagian tes bakat skolastik yang memang sebagai anak bahasa aku harus akui aku nggak bisa. Sebagaimanapun dipelajari, ada aja kurangnya, ada aja yang nggak cukup. Dan di tahun 2021 ketika banyak anak soshum yang tidak lulus, masuklah kami memberikan masukan kepada LPDP bahwa kalau misalnya tes bakat skolastik itu ibaratkan ikan ada tes memanjat, tapi semuanya tuh ikut gitu kan, nggak mungkin ikan bisa manjat mau nyebarannya. Kalau mau mengakses ikan pasti dari berenang. Nah, itu anak soshum tuh banyak gagal di situ. Jadi kita banyak memberi masukan ke LPDP dan alhamdulillahnya LPDP itu lembaga beasiswa yang mau mendengarkan. Jadi di tahun 2022 semua yang sudah memiliki surat penerimaan dari kampus tanpa syarat, kita langsung lanjut ke tahap interview. Keren banget. Dan miraculously dan ajaibnya lagi, IELTS Kak kan sudah expired tahun 2021 ya. Dan offer Kak dari Bristol itu seharusnya juga expired karena IELTS-nya sudah berakhir nih, harus ambil tes IELTS. Jadi Kak masuk ke tahun 2022 itu dengan keyakinan, oke, nggak apa-apa ambil tes IELTS lagi. Oke, nggak apa-apa, aku ulang lagi tesnya dari awal. I will prepare. Daftar lagi di kampusnya, nggak apa-apa, capek lagi. Pokoknya sampai aja deh.
I know what I want gitu. Emang pengennya ini, and I have to fight for this. Aku nggak mau nyerah. Aku nggak akan berhenti meskipun aku gagal dulu. Tapi yang penting ujungnya nanti pasti bakal sampai dengan jalan Allah dan bantuan Allah. So tiba-tiba di tahun kan minta defer ya. Defer itu kita minta ke kampus bahwa kita mau nyambung ke kampus itu tahun 2022. Awalnya kan apply untuk tahun 2021, jadi di defer ke tahun 2022. Nah, harusnya sudah kondisional yang keluar. Syarat LPDP kan ini unconditional ya. Harusnya yang keluar itu kondisional. Tiba-tiba kampus itu tetap mengeluarkan surat penerimaan yang tanpa syarat. Itu sebenarnya ajaib banget karena IELTS-ku sudah expired dan ternyata mereka mempertimbangkan background Kak yang memang guru bahasa Inggris. Dan sebulan setelah itu, keluarlah peraturan LPDP bahwa yang sudah memiliki LOE tanpa syarat langsung maju ke tahap interview. So I guess semua keyakinan kita dan semua perjuangan kita pada akhirnya Allah kasih jalan dengan kemudahan-kemudahan yang kita tidak pernah bayangkan. Yang penting yakin dan percaya ya Kak. Insya Allah. Nah untuk terakhir nih Kak, boleh minta dong Kak closing statement-nya nih. Okay, for closing statement, I don't know either this is a good one or not, but I want to tell you guys untuk adik-adik yang di UNP, if you dare to dream extraordinary, you should be aware that your effort will never be ordinary. So always put your best effort until one day it comes to you. Keren banget. Sangat-sangat menginspirasi sekali Kak. Makasih banyak Kak udah datang ke sini. Makasih banyak udah sharing-sharing sama kita semua. Terima kasih banyak kita sudah diundang ke podcastnya Hangat Berbagi. Oke, mungkin segitu aja sharing kita kali ini bersama Kak Dina. See you on the next vlog. Bye.